framingnya ya. Nanti perhatikan baterainya. Yes. Kalau habis gimana saya bilang? Nanti bilang lewat belakang nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Imam Masjid Baitur Rahman Ruteng, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Ruteng, yang kami hormati Ketua BHBI, yang kami hormati Kepala Madrasah RA MI, MTS dan Aliyah, yang kami hormati pengurus rumah belajar As-Sofa, yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai, yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena atas nikmat dan limpahan rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di sore hari ini dalam rangka kegiatan silaturahmi Ramadan bersama Rumah Belajar As-Sofa.
Kedua kalinya salawat beriringkan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi alam kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah rela mengorbankan nyawa, harta, tahta demi menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya selaku pembawa acara pada sore hari ini, izinkanlah saya membaca susunan acara kita pada sore hari ini. Acara pertama pembukaan, kedua pembacaan Maulid tiba, ketiga tausiah, keempat doa penutup dan doa buka bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan melafazkan basmalah tadi, acara kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara kedua yaitu pembacaan Maulid tiba yang dipimpin oleh Al-Ustadz Budiono. Kepada Ustadz Budiono, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala هو عنده وجل النور وإن تصلوا على الرسول هو عنده وجل النور وإن تصلوا على الرسول كيف يحضر للفجر طه حبيبي ضيع علي كيف يحضر للفجر طه حبيبي ضيع علي للعلب حنت إليه صلى الله عليه للعلب حنت إليه صلى الله عليه القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف قال العربي قال العربي
اللهم صل وسلم وبارك عليك. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. الغنى ولد الشعراء وربي في
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فانتزل وسق ربه واستبشارا تاد كرسي حامدة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزله ترى أنواعا من فقري وفضلي إلى نهاية ما تمام حملي. فلما شتت بحوضنا بإذن ربه يخل وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد.
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
المساوي يا الله وموكل عن ثمرتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله علم سيري وأغفر يا الله مستجيب دعوتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على هادي ولاد الصالح شر الله لنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan kita bersolawat tadi kita mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Acara selanjutnya tausiah dari Ustaz Joni kepada Ustaz Joni, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masya Allah la yasrifu as-su'a illallah. Bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah dzil jalali wa sari'il harami wal halali. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa driyakil atyar ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المحتر وآله الأدهر وأصحابه الأهيار عدد نعم الله وإفضال أما بعد. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Imam Masjid Baitur Rahman, yang kami hormati dan taati Bapak Kasih Kemenag Kabupaten Manggarai, yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh ibu-ibu yang sempat hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, yang kami hormati dan kami sayangi hadirin hadirat, dan yang kami hormati juga teman-teman CLJ, singkatnya tamu undangan yang hadir pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kesempatan, hingga kita semuanya dimampukan untuk melangkah ke tempat aula Masjid Agung Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semuanya yang sempat hadir di majelis ini, mudah-mudahan langkah-langkahnya digugurkan dengan dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh akal kita tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya wa in tarda bin ni'mai istahna'aman. Kalau kita ridho dengan pemberian Allah, kalau kita ridho dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita ridho dan kita menerima apa-apa yang Allah berikan kepada kita, istahna'aman, maka kita akan hidup dalam kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Jika sebaliknya, wa illam takun tarda fihi istafihi hazan, jika kita tidak menerima dengan ketetapan yang Allah berikan kepada kita, apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kita tidak menerima, maka apa katanya Rasulullah? Istafihi hazan, maka kita akan tenggelam dalam kesengsaraan. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di kesempatan yang mulia ini mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fis-sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan sempit kita bersyukur kepada Allah, dalam keadaan lapang kita mampu bersyukur kepada Allah. Mari kita bersama mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu kita mengirimkan salawat serta salam kepada beliau, kelak kita semuanya mendapatkan syafaatul Nabi, yaitu syafaatul utma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya Nabi Khidir alaihissalam pernah bertanya kepada para wali-wali Allah di seluruh dunia ini. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Sa'altu katsiran ila jami'il awliya. Saya sudah bertanya kepada seluruh wali-wali Allah, imma fi kabirin aw saghirin, baik wali-wali besar maupun wali-wali kecil. Saya sudah bertanya. Apa pertanyaannya Nabi Khidir kepada wali-wali Allah di seluruh muka bumi ini? Hal hunaka amalun yukhrijul 'abda min diwanis saqawah ila diwanis sa'adah. Apakah ada amalan yang bisa merubah nasib seseorang? Yang pertamanya buruk dirubah menjadi baik, yang pertamanya dicatat celaka dirubah menjadi beruntung. Apakah ada amalan yang bisa merubah nasib seperti itu? Falam yujibli ahadun. Maka satu pun di antara wali-wali Allah yang besar maupun kecil itu tidak mampu menjawab pertanyaan Nabi Khidir alaihissalam. Summa dhahabtu wa sa'altu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam bertanya dan pergi kepada Rasulullah dan memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Faqal, na'am, ada Nabi Khidir alaihissalam. Apa? Yukhrijul 'abda min diwanis saqawah ila diwanis sa'adah idza kana yuksiru sholata wassalam alayya. Ada. Apa katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada Nabi Khidir yang bisa merubah nasib seseorang dari buruk menjadi baik, dari celaka menjadi beruntung. Apa itu? Idza kana yuksiru sholata wassalam alayya. Jika senantiasa kesehariannya memperbanyak sholawat dan mengirimkan salam kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir, yang membawa keluarga, anak, saudari, sanak famili yang hadir pada kesempatan ini, yang tadi sudah khusyuk mengikuti sholawat ini, mudah-mudahan takdir yang buruk pada sore hari ini dirubah menjadi takdir yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di forum silaturahmi ini, yaitu
silaturahmi Ramadan bersama Sofa. Alhamdulillah kita sudah bersua di kesempatan yang barokah ini. Silaturahmi ini adalah suatu amalan yang kita akan bawa sampai ke surga, yang mana amalan sholat, sedekah, dan yang lain-lain yang wajib-wajib itu kita tidak akan bisa mampu bawa ke surga kecuali amalan silaturahmi seperti ini. Maka kelak ketika sekarang sore hari ini kita berkumpul dalam kebaikan seperti ini, mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah sampai ke surga Allah kita saling mencari untuk bersilaturahmi dalam kebaikan dan berada di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya julusuka sa'adan walam tamad fi majlis ilmi walam tamassu fihi qalaman walam taktub fihi harfan khairul laka min alfi raka'atin. Duduknya kita di majlis ilmu seperti ini walau sesaat, belum sempat memegang pulpen, belum sempat menulis ilmu yang kita dengarkan, khairul laka min alfi raka'atin, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya pada sore hari ini yang duduk bukan sesaat lagi, tetapi sami'na wa ta'na, dengan mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dari awal pembukaan sampai kita dalam kajian hari ini, mudah-mudahan menjadi keberkahan dan kebarokahan sehingga mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunnah. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis lain juga dikatakan bahwasanya majtama'ah arba'una rajulan. Majtama'ah arba'una rajulan. Jadi ketika ada suatu perkumpulan berkumpul sampai 40 orang, illa kana fihi wadiyun, kecuali tempat satu itu akan diangkat menjadi seorang wali sementara. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul lebih dari 40 orang, yang perempuan lebih dari 40, yang laki-laki lebih dari 40. Maka Allah jadikan majlis ini di antara kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini diangkat menjadi wali Allah, kekasih Allah, yaitu menjadi hamba pilihan yang doanya mustajab sehingga doanya diijabah oleh Allah dan yang lainnya mendapatkan kebarokahan. Kalau kita ibaratkan, kalau kita menjual mangga di pasar, kita tumpuk menjadi satu tumpukan itu semuanya mangganya kecut, maka satu pun tidak ada yang mampu membelinya karena rasanya kecut. Tetapi kalau pedagang itu pintar, maka mangga tersebut akan digabung dengan mangga yang manis-manis sehingga mangga tersebut bisa mendapatkan keberkahan mangga-mangga yang manis sehingga terjual. Seperti itulah kita pada sore hari ini berkumpul di tempat ini sehingga yang buruk-buruk kumpul dengan yang baik-baik, kemudian Allah pukul rata menjadi orang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa yang dipilih jadi wali dan waliyah pada sore hari ini. Kita nggak tahu siapa yang diridhoi doanya pada sore hari ini. Bisa jadi sound systemnya, bisa jadi pengumur rebana, bisa jadi penerima tamu di belakang, bisa jadi yang masak tadi di dapur. Kita nggak tahu siapa wali-wali Allah, kekasih Allah tersebut, sehingga kita yang penuh dosa ini, yang kalau kita doa sendirian tidak akan mampu menembus langit Allah. Tetapi berkat dan barokahnya orang soleh tersebut yang dipilih oleh Allah karena berkatnya kita bermajlis ilmu ini sehingga diridai dan diijabah oleh Allah, kita semuanya menjadi orang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang beriman. Ramadan juga mengajarkan kita, mendidik kita sebulan penuh menjadi orang jujur. Selama ini sebelum Ramadan kita mungkin berleha-leha untuk sholat 5 waktu, untuk bangun subuh, tetapi Ramadan mendidik kita menjadikan hamba untuk meningkatkan iman dan lebih jujur. Orang yang berniaga di pasar, bertransaksi jual beli di pasar, sebelumnya mungkin dia sempat
tidak jujur, tetapi di bulan suci Ramadan dengan secara otomatis dia dimuliakan oleh Allah, dipilih menjadi kekasih Allah, sehingga dia bisa menikmati detik per detik apa-apa yang sudah ada kemuliaan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang diajarkan Ramadan ini kita bisa implementasikan menjadi kontinuitas kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan juga mengajarkan kita untuk istiqomah. Selama ini mungkin kita semuanya yang hadir, bahkan seluruh Indonesia, seluruh dunia yang mengaku umat muslim, dia pasti kalau mendengar adzan subuh, dia istiqomah tidak akan makan ataupun minum setiap mendengar subuh sampai menjelang maghrib. Dan seluruh umat muslim sedunia ketika mendengar adzan maghrib, pasti mereka istiqomah makan bersama, walaupun setiap mereka makan ketika mendengar adzan tidak mampu menjawabnya. Itulah saking kehebatan Ramadan, ketika kita mendengar adzan kita lupa menjawab sang muadzin di masjid yang mengumandangkan adzan, saking khusyuknya kita makan dan minum. Mudah-mudahan kita tidak lalai, kita beriman, kita jujur, dan kita istiqomah. Juga istiqomah itu juga susah, makanya kita lebih baik istiqomah daripada cuman kita melakukan sesaat-sesaat. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan hidayah istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kedepannya kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang ditakdirkan menjadi penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Mengaji itu gampang, tetapi istiqomah untuk ngaji setiap hari itu yang sulit. Sholat tahajud itu gampang, tapi istiqomah setiap malam kita tahajud itu yang sulit. Sholat duha itu gampang, tetapi sholat duha setiap pagi itu yang sulit. Beristri itu gampang, tapi bertahan untuk tetap satu istri itu yang sulit. Ini yang senyum-senyum ini pengalaman. Jadi insya Allah saya juga termasuk orang yang istiqomah. Jadi ikatan istiqomah itu ikatan suami takut istri di rumah. Jadi kalau ada yang mau ikut di belakang nanti ini kita bisa bonceng tiga, nggak apa-apa. Ini supaya tidak tegang, kan dari tadi ini kan tegang terus. Jadi Ramadan mengajarkan kita istiqomah. Makanya Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Sehingga untuk apa diturunkan Al-Quran itu? Hudan lin nas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, yaitu sebagai rambu-rambu kehidupan. Kalau kita lihat di pengguna jalan, andai kata di perempatan, baik perempatan kecil maupun besar, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, gak ada lampu merah, hijau maupun kuning, tidak ada peringatan itu, maka apa yang terjadi di perempatan itu? Pasti banyak yang celaka. Walaupun kita ada melihat lampu merah, pasti ada di antara kita oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pasti menerobosnya. Seperti itulah Al-Quran diturunkan kepada kita, sudah tahu sebagai petunjuk hidup, sebagai rambu-rambu kehidupan. Kita tahu itu larangan, kita tahu itu berdosa, tapi dilakukan dari oknum-oknum kita, sehingga apa yang terjadi? Ada di antara kita yang mengaku mukmin, yang mengaku muslim, masih melanggar ayat-ayat Allah yang sudah ditetapkan melalui Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan adanya Al-Quran kita bisa mentadabburinya, kita bisa membuat hidup kita ini lebih terarah ke depannya karena bibarakati nuzulul Quran. Dan saya beberapa bulan ini juga sempat hampir sering ngobrol dan ngopi sama teman-teman Kasat Lantas atau petugas lalu lintas. Mereka sempat cerita kepada saya
ada seorang kakek-kakek menggunakan motor dari kampung, ditilang sama polisi tersebut karena satu, menerobos lampu merah, dan ditanya sama polisi, "Ite tahu sebagai pengguna jalan yang baik itu harus pakai helm?" "Ya tahu Pak." "Ite tahu di sini ada lampu merah?" "Iya tahu Pak." "Ite tahu tadi itu lampu merah?" "Iya Pak, saya tahu." "Loh, kenapa masih menerobosnya?" Apa jawabannya orang kampung tersebut? "Saya nggak tahu kalau di situ ada bapak." Jadi apa namanya? Jadi kita seperti itu kehidupan Bapak Ibu. Jadi kita ini ketika merasa tidak diawasi oleh Sang Maha Pencipta, melakukan dosa itu dengan gampangnya. Kalau kita merasa diawasi ketika bulan suci Ramadan ini, sedetik pun kita wallahi tidak akan melakukan dosa dan maksiat, karena ada yang mengawasi, yaitu Sang Khalik Allah Rabbul Jalal. Kita di lampu merah itu, kalau ada polisi yang pelanggar-pelanggar itu mendekatnya saja tidak mau, apalagi melanggar, karena diawasi oleh penjaga lalu lintas. Bayangkan kalau kita merasa muraqabah, merasa diawasi, apapun yang kita kerjakan, tapi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa-apa yang kita kerjakan maka insya Allah terarah dan menjadi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah makna Al-Quran diturunkan dan hikmah Al-Quran diturunkan kepada kita. Kita semuanya menjadi orang-orang yang terarah. Di dalam kitab tafsir An-Najmiyah, Najmuddin Kubra dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam masih hidup di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya Nabi Adam ini belum dikatakan apa? Ibadahnya sempurna, belum dikatakan sempurna, karena Nabi Adam ketika di surga itu disebut ibadahnya ubudiyatut ta'rif, ibadahnya makrifat saja. Makanya pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi Adam itu bukan ibadah mukallaf, tetapi wa 'allamal Adam asma. Yang ajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam asma Allah. Nama-nama yang diajarkan kepada Nabi Adam. Ini cagak, ini tembok, ini gunung, ini pohon, ini daun, ini laut, ini ikan. Diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan yang lain-lain. Andai kata Nabi Adam itu tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu asma-asma, maka kita semuanya akan tersesat dan tidak tahu itu apa namanya. Makanya awal pertama kali berhala itu karena ketidaktahuan di balik patung itu ada apa. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ujiannya? Dinampakkan di depannya Nabi Adam dan Siti Hawa itu adalah pohon khuldi yang buahnya enak sekali dan indah. Andai kata kita pada sore hari ini dinampakkan buah khuldi di depan kita yang ada di surga, kita akan pingsan saking indahnya dan takjubnya kita melihat, kita akan pingsan. Tapi Nabi Adam itu saking terkesannya sampai kehilangan Allah detik-detik saja, tidak sampai menit. Hanya beberapa detik Nabi Adam ini takjub kepada pohon dan buah yang lebat tersebut sehingga kehilangan Allah. Ketika kehilangan Allah tersebut, datanglah iblis dan sekutunya menyuruh makan buah khuldi tersebut, sehingga Nabi Adam tersebut memakan satu buah khuldi dan istrinya memakan dua. Ketika Nabi Adam makan satu, sehingga ada tanda dalam diri kita sebagai kaum Adam, yaitu jagunnya menonjol. Yang lebih nampak itu biasanya opa-opa Korea. Kita ini jagunnya nggak nampak ini. Kalau tanya opa-opa Korea ini, yang ibu-ibu yang lebih tahu. Yang perempuan nggak tahu tuh nempelnya di mana itu. Makannya dua soalnya. Makanya itu kalau bukan produknya buah surga, tidak akan indah dipandang. Itu masih dibungkus berlapis-lapis, dilihat dari kejauhan, itu masih indah dipandang. Apalagi dibuka sedikit jauh sedikit. Itu lagi. Jadi jangan terlalu dalam karena kita sedang berpuasa. Itu kalau bukan produk apa? Produk surga, maka tidak akan menarik. Maka
lihatlah seorang perempuan ini ketika menonton opa-opa Korea itu, dia melihat pasti ada jakun-jakunnya di sini. Ya kalau lihat saya tenggelam jakunnya di sini. Karena harus puasa. Opa Korea kan nggak puasa, saya lagi puasa. Kalau nggak puasa saya ini mancung di sini. Bisa. Jadi apa namanya? Nabi Adam belum sempurna ibadahnya, makanya diajarkan di balik nama-nama itu ada namaku loh, ada namaku. Jadi jangan sampai terpesona selain aku. Ini pelajaran hikam. Saya sering belajar kitab hikam ini kepada Ustadz Dovir nih. Terima kasih Ustadz untuk hikamnya luar biasa. Anak-anak juga belajar hikam di pondok. Jadi ini sudah bab hikam. Jadi jangan sampai lalai setiap kita melihat keindahan apapun. Di balik gunung yang indah itu ada asma-asmaku, ada nama-namaku katanya Allah. Sehingga lalailah Nabi Adam tergoda oleh iblis dan sekutunya. Makanya Nabi Muhammad itu diturunkan ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama-nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nama-nama suruh baca. Karena apa suruh baca? Nabi Adam sudah diajari, nabi-nabi sebelum sudah diajari oleh Allah Subhanahu. Nabi Muhammad tinggal melanjutkan Iqra, bacalah bismi rabbika. Apapun yang kita baca, apapun yang kita lihat, di balik itu ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita terlena dengan godaan apapun, apalagi kita ini sedang puasa, terlena oleh takjil, terlena oleh makanan, dan sehingga kita icip-icip sedikit sehingga membatalkan puasa itu sudah kena godaan iblis dan sekutunya. Mudah-mudahan kita bisa melihat keindahan semua itu dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ketika disempurnakan dengan Al-Qur'an, maka kehambaan Allah itu yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW itu disebut ubudiyatut taklif. Mukallaf semuanya. Ubudiyahnya, ibadahnya mukallaf semuanya. Ketika mukallaf semuanya ada penderitaan, ada ujian, ada kewajiban, ada tanggung jawab. Itulah namanya ubudiyatut taklif, mukallaf semuanya. Maka kita sekarang ini sudah disebut hamba, kehambaan kita ini sudah sempurna. Jadi kita kalau diberikan ujian kita harus kuat, tabah, dan harus dijalani. Ini sok-sok kuat, padahal saya gak kuat juga nih. Jadi bismillah ini sudah keringatan. Kalau nggak puasa ini lebih gelgar, ini soalnya lagi puasa jadi nggak terlalu. Insya Allah dengar ya ibu-ibu di belakang ini. Karena ibadahnya kita ini sudah dilengkapi, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan coba-coba meninggalkan syariat terkhusus kita sebagai umat Islam. Amin Allahumma amin. Makanya ketika Iqra diturunkan itu, ayat pertama diturunkan, Nabi Muhammad istighra. Apa itu istighra? Kedinginan, gemetar. Kedinginan sampai Rasulullah itu hampir majdud, hampir gila Rasulullah. Karena mendapatkan wahyu pertama, hampir gila. Sehingga istighra. Sehingga Nabi Muhammad SAW bilang kepada istrinya, "Zamiluni Khadijah, zamiluni ya Khadijah," sampai gemetar. "Zamiluni ya Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah." Selimut. Ketika Khadijah memberikan selimut kepada Nabi Muhammad, Allah menurunkan surat kedua yaitu surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Wahai kaum yang berselimut, bangunlah dari selimutmu. Selimut itu disebut syariat. Bangunlah dari syariatmu wahai Muhammad. Kau ajarkan, kau bacakan, kau ajarkan kepada sahabat-sahabatmu. Qum fa'anzir. Bangunlah dari syariatmu. Jadi itulah kehebatan Al-Quran sehingga kita semuanya sampai sekarang memegang syariat. Syariat itu luas sekali maknanya. Gak cuma ngubah halal haram wajib, enggak itu. Proses ikhtiar semuanya, dari proses ikhtiar sampai usul sampai itu adalah ikhtiar juga. Jadi ikhtiar kita kalau menjadi
hamba yang khususnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya, maka kita jangan terlalu mentadaburi atau mentakaburkan amalan-amalan kita sehingga tidak merusak amalan-amalan yang kita sudah bangun selama ini. Supaya kita semuanya terarah hidupnya dengan Al-Quran yang tadi Allah turunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini jam berapa? Ini lanjut tidak ini? Lanjut tidak ini? Nah itu. Jadi saya itu Bapak, walaupun di kamar itu tergantung yang di bawah. Kalau yang di bawah bilang lanjut, saya lanjut. Ya sekarang Bapak bilang lanjut, saya lanjut insya Allah. Jadi apa namanya? Karena Al-Quran sudah diturunkan, syariat sudah ditegakkan, maka apa ketika sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, yaitu af'alnya Nabi, akwalnya Nabi, yaitu bicaranya Nabi, hadis-hadis Nabi itu juga menjadi pedoman bagi kehidupan kita, yaitu pedoman bagi kita semuanya. Yang pertama tadi ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang sekarang ada apa? Ada ijma dan ada qiyas. Saya akan menjelaskan sebab-sebabnya ada qiyas dan ijma itu seperti apa. Ya, jadi dikisahkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW berjalan di suatu kuburan. Di suatu kuburan tersebut beliau melihat ada dua kuburan sedang disiksa bukan karena dosa besar. Jadi wa ma yu'adzabani fi kabirin wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ada dua kuburan tidak disiksa karena dosa-dosa besar. Yang kuburan satu katanya Rasulullah, wa ammal akhar yamsi 'alal ardi bin namimah. Kuburan satu ini selama hidupnya itu sering adu domba. Dan wa ammal akhar fakana la yastanzi'u minal baul. Dan kuburan satu ini tidak pernah hati-hati ketika buang air kencing. Kita ini sering tidak pernah hati-hati kalau buang air kecil. Kita sering meremehkan dosa-dosa kecil seperti ini. Yang laki-laki biasanya kalau lihat kanan kiri tidak ada orang, biasanya cara cebok itu main sentilan. Ini yang senyum-senyum ini pengalaman. Gak tahu kalau perempuan itu saya nggak tahu, nggak pernah lihat. Ketika kerja di sawah bagaimana nggak tahu. Tidak mungkin disentil. Jadi ada dua kuburan disiksa bukan karena dosa besar. Pertama karena dia hidupnya namimah, sering adu domba. Yang kedua tidak pernah hati-hati kalau buang air kecil. Sehingga kala itu Rasulullah mengambil siasat, mengambil pelepah korma. Pelepah korma ini dibelah menjadi dua dan ditaruh di atas kuburan satu dan kuburan yang satunya. Dan berdoa Rasulullah SAW, barangkali selama pelepah kurma ini belum kering, maka almarhumah yang ada di dalam kubur ini akan diringankan azab kuburnya. Makanya oleh ulama kita, pelepah kurma yang taruh oleh Rasulullah di atas kuburan itu dikiaskan menjadi bunga. Jadi orang yang berziarah ke kuburan bawa bunga jangan dikatakan syirik, Bu. Jangan dikatakan syirik, Bapak. Itu ada hadisnya, ada dalilnya, yaitu kias. Kalau kita nggak belajar kias ini kita bid'ah apa kemana-mana kita ini. Jadi kalau melihat, ya, jadi kalau melihat orang itu bawa kantong ada bunga ditaruh di atas kuburan itu, jangan. Apa fungsinya? Ini kan cuma bunga, ini kan cuma rumput. Jangan katakan bahwa kumpulan bunga itu selama itu belum kering maka itu akan bertasbih. Siapa yang mengatakan itu bertasbih? Allah langsung. Wa inni, apa kata Allah? Wa inni syai'un la tafqahu tasbihah. Jadi semua sesuatu yang ada di dunia ini, baik pohon bertasbih, angin bertasbih, dedaunan bertasbih kepada Allah. Semua apapun, ikan yang di laut bertasbih kepada Allah.
Dan kuburan yang kita taruh bunga itu, bunga juga selama belum kering juga bertasbih. Makanya di dalam hadis dikatakan may yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min hifatihi. Sungguh Allah Maha Zat suci dan petir yang bertasbih kepada Allah dan malaikat yang takut dan bertasbih kepada Allah. Petir pun juga bertasbih. Bayangkan yang selama ini kita takuti, selama ini kita bilang inna Allah marah. Bukan marah, semakin itu kencang petir dok, maka semakin kencang itu petir, maka itu semakin khusyuk itu zikirnya kepada Allah. Ketika ada petir yang di dalam kamar main TikTokan, live streaming, cek apa tuh keranjang kuning, itu malah berbanding balik. Makanya guru-guru saya itu pendahulu itu dulu, kenapa di akhir zaman itu banyak musibah, rumah-rumah itu dijatuh oleh pepohonan. Kenapa? Ya karena pohonnya, anginnya sibuk dan busuk bertasbih di dalam kamar, tidak pernah bertasbih, tidak pernah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah musibah yang selalu bertubi-tubi terjadi kepada kita semuanya. Yang sekarang terjadi di Jawa itu adalah banjirnya 3 meter dan segala macam. Itu kalau kena orang wadi, itu tidak akan berdoa kepada Allah, ya Allah hilangkan banjir itu, tidak. Kenapa? Orang wali-wali kekasih Allah itu tidak meminta seperti itu. Karena kalau gak ada bencana, yang ahli maksiat, yang mencuri, dan yang berbuat kejahatan, berbohong, itu akan selalu asik dengan kemaksiatannya. Tetapi diberikan ujian, orang selalu bertakorup dan selalu merasa salah dirinya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sering mudik nih ke Jawa atau ke luar Jawa di mana kita punya kampung halaman, kita ambil contoh. Kalau kita naik pesawat ya, Bapak, Ibu. Jadi kalau kita naik pesawat, kapal pesawat itu turbulensi atau ada angin kencang atau cuaca buruk itu, maka ketika goncang sedikit kita mesti astagfirullahaladzim, subhanallah, dibaca semua doa-doa yang tidak pernah kita ucapkan kepada Allah itu semuanya spontanitas diucapkan. Benar nggak Bapak? Kenapa? Jangan sampai kita yang ada di dalam pesawat itu kalah busuknya dengan angin-angin hujan petir yang di luar sana. Sama juga kita yang ada di sini. Jangan sampai kita sebagai makhluk Allah yang paling sempurna kalah khusyuk. Sedangkan semutnya Allah itu bersolawat 1000 kali satu hari. Kalau malam itu berzikir kepada Allah 1000 kali. Kita sebagai umat manusia nggak pernah sama sekali. Itu pun nunggu sholat. Ya kalau imamnya pada zikir. Kalau enggak kita nggak zikir. Alhamdulillah, itulah sebab adanya qiyas dan ijma. Makanya kita ini beruntung menjadi seorang muslim. Ada Al-Quran yang mengingatkan kita. Ada qaulun Nabi, af'an Nabi, yaitu berupa hadis yang kita tanamkan, kita amalkan setiap harinya. Ada ijma qiyas. Dengan produk ijma qiyas ini bisa menghasilkan fikih. Fikih itu hasil dari produknya ijma dan qiyas. Jadi kalau gak ada ijma dan qiyas, ulama tidak bisa menciptakan kitab-kitab fikih. Dan alhamdulillah kita baik di rumah dari TK sampai ke perguruan tinggi kita sampai detik ini insya Allah belajar fikih taharah, fikih dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jam berapa ini? HP saya ini pakai streaming ini nggak tahu ya. Hidup nggak tuh streaming. Alhamdulillah, saya cukupkan penyampaian pada sore hari ini. Pertama, sebelum saya tutup, saya ucapkan banyak terima kasih terkhususnya kepada donatur yang selama ini membantu kelancaran santri-santri kami, yaitu berupa makan atau minuman, snack dan lain-lainnya. Mudah-mudahan amal jariahnya Bapak, Ibu donatur semuanya dilipat gandakan
dan anak keturunan Bapak Ibu Muhsinin di Kota Luteng ini dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi bangsa dan agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya ada hadis terakhir yang kami ingin sampaikan ini. Man adkhalal mu'minina sururan. Barang siapa yang memasukkan kebahagiaan kepada seorang mukmin sampai orang itu bahagia dengan aspek apapun kebahagiaan itu, maka khalaqallahu min dzalika surur, maka Allah akan menciptakan dari kebahagiaan itu tersebut sab'ina alfi malakin yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Allah akan ciptakan 70.000 malaikat yang setiap hari mendoakan orang-orang yang bisa membahagiakan orang lain. Sampai kapan? Hari kiamat. Maka berbahagialah orang-orang yang punya sifat perhatian, punya sifat memberi dan bersedekah kepada orang yang berhak kita bantu dan santuni. Itu menjadi bekal. Kenapa? Setiap hari kita didoakan 70.000 malaikat sampai yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal ibu bapak semuanya diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang dan santri-santri bisa mengikuti jejak-jejak muhsinin yang ada di Kota Luteng ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya kita minta maaf. Ini saja yang kita bisa syukurkan, dan apabila banyak menemukan salah kata dari penyampaian kami dari awal sampai akhir, kami minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena pada sore hari ini kita telah mendapatkan ilmu baru dari Al-Ustaz Joni. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Acara selanjutnya doa penutup sekaligus doa buka bersama yang dipimpin langsung oleh Pak Imam Masjid Agung Baitur Rahman Ruteng. Kepada Ustadz Imam waktu tempat kami persilahkan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنى. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنى. أرضى مولاه بما ابتسما طوبى للنفس بتقواها. رمضان
يا ربا ربه إنه صل وسلم وبارك عليه.
يا نور الهلال أقبل تعال فالشرق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت لي نورنا يا سيدا رسلي طاهر يا راية قصدي والشاني صلى عليك العالي القدير في كل وقت وأحياني صلى عليك العالي القدير في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر يا راية الحق والشان يا سيد الرسل يا طاهر يا راية الحق والشان صلى عليك العالي القدير في كل وقت وأحياني صلى عليك العالي القدير في كل وقت وأحياني يا سيد الرسل يا طاهر يا راية القصد والسامي يا سيد الرسل يا طاهر يا راية القصد والسامي صلى عليك العالي القدير في كل وقت وأحياني صلى عليك العالي القدير في كل وقت وأحياني
اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا بدرة من حاجة الأكمال وما يعد عنه هناك مقالي يا بدرة من حاجة الأكمال ما لا يعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru dan Guru Santri yang kita muliakan, berkata berdoa berbahasa. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma laka sholli wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Untuk para santri, setelah sholat maghrib dan para pengurus, nanti kita foto bersama di tempat sekalian dengan dari anak asramamu. Permisi Pak. Mau tadi itu. Belum Ustaz. Mati dia tadi kan. Tidak usah antri. Oh iya. Kasih banyak. Mana Mas Rizal? Kalau live itu, kalau live itu nanti ini kalau dimatikan langsung tersimpan sendiri ya? Live. Iya. Ada tulisannya simpan. Biasanya mau keluar ada tulisannya simpan. Ini kan yakin ingin menghentikan streaming. Hanya begitu saja. Oke. Tersimpan kan? Takutnya Nizar itu di sana itu. Nizar. Zar. Nana. Kasih ke Nizar. Ini sudah tersimpan atau belum coba? Kita ngapusin. Sudah tersimpan. Oh iya.